Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ledrik Kriarawatrimni. Di sini saya akan menjelaskan tentang paket switching dari mata kuliah komunikasi data, dosennya Pak Wasis Waskitwadi dari program studi instrumentasi kilang. Oke, langsung kita masuk ke yang pertama, yaitu paket switching. Nah, ini beberapa alasan kenapa paket switching ini dipilih dibandingkan sirkuit switching. Yang pertama yaitu pada waktu koneksi data, sebagian besar waktu user atau host berada pada site idle, sehingga tidak efisien menggunakan sirkuit switching. Yang kedua, pada sirkuit switching, koneksi data yang dilakukan dalam rate data yang sama antara dua simpul yang terhubung. Pada paket switching rate data antara satu simpul dengan simpul yang lain tidak harus sama. Yang ketiga itu efisiensi pemakaian jalur lebih besar jika menggunakan paket switching, karena paket tidak lewatkan sendiri-sendiri melalui rute pada jalur yang kosong tanpa menunggu giliran pada jalur yang sama. Yang keempat, pada sirkuit switching, jika jalur penuh, data berikutnya di blocking. Pada paket switching, data yang berikutnya menunggu antrian. Ini adalah prinsip kerja dari paket switching. Yang pertama, data yang akan ditransmisikan dari asal ke tujuan dilengkapi dengan informasi kontrol atau berupa header. Yang kedua, bila panjang data melebihi ukuran maksimum, akan dipotong-potong menjadi paket-paket. Masing-masing paket dilengkapi dengan header yang sama. Yang ketiga, header berisi alamat tujuan serta fungsi-fungsi kontrol yang lain. Yang keempat, paket diumpankan ke simpul yang paling dekat dengan asal. Yang kelima, dari simpul tersebut paket diantrikan ke rute sembarang tergantung jalur yang kosong. Yang keenam, masing-masing paket dapat melalui rute yang sama atau berbeda. Yang ketujuh, setiap simpul yang dilewati akan memeriksa, menyimpan sementara atau dalam kondisi antrian, dan mengarahkan paket ke simpul berikutnya. Yang kedelapan, apabila sudah sampai ke tujuan, paket akan diatur kembali sesuai urutan semula. Di sini ada dua pendekatan pada jaringan paket switching, yaitu yang pertama pendekatan datagram, yang kedua pendekatan virtual circuit. Yang satu itu kita menjelaskan yang satu, pendekatan datagram. Itu setiap paket berisi alamat tujuan. Setiap simpul yang dilewati harus membuat keputusan untuk menentukan jalur yang akan dipilih untuk masing-masing paket. Masing-masing paket diperlakukan secara terpisah dan tidak dikaitkan dengan paket yang sudah lewat sebelumnya. Tidak memerlukan setup panggil. Simpul dapat mencarikan jalur alternatif bagi paket yang lain apabila jalur utama sedang digunakan. Yang kedua itu paket virtual circuit, yaitu rute di antara dua stasiun sudah dibentuk dalam sebelum melakukan transfer data. Yang kedua, pertama dikirim paket informasi kontrol disebut paket permintaan panggilan. Jadi sebelum dikirim itu paket informasi itu disebut sebagai permintaan panggilan. Paket ini meminta koneksi logika antara stasiun asal dan tujuan. Apabila melalui simpul-simpul, maka antar simpul dibentuk koneksi logika. Bila stasiun tujuan sudah siap menerima koneksi, akan dikirim paket penerima panggilan melalui simpul-simpul ke stasiun asal. Transfer data bisa dilakukan. Berikut
bila salah satu stasiun memutuskan mengakhiri koneksi, digunakan paket clear request. Yang berikut, setiap stasiun dapat memiliki lebih dari satu sirkuit virtual dengan stasiun-stasiun yang berbeda. Yang berikut, simpul yang dilewati tidak perlu membuat keputusan routing untuk setiap paket yang diterima. Yang berikut, paket diterima di stasiun tujuan berdasarkan urutan asli. Sini keuntungan pelayanan datagram dibandingkan virtual circuit. Jadi keuntungannya itu yang pertama, tidak memerlukan fetch setup panggilan. Yang kedua, jika terjadi kemacetan atau congestion pada sebuah jalur, maka paket data dapat dicarikan jalur alternatif seketika itu juga. Jadi kalau ada kemacetan, maka dia akan dicarikan jalur yang lebih cepat. Oke, yang ketiga, bila sebuah simpul mengalami kegagalan, maka paket-paket berikutnya dapat dikirim melalui rute simpul yang lain. Jadi di sini yang ketiga itu kalau di datagram itu mengalami kegagalan, maka dia akan ke rute yang lain. Kalau yang virtual ini tidak. Ini adalah gambarnya, bisa dilihat. Di sini adalah ukuran paket. Ukuran paket menunjukkan keterkaitan dengan waktu transmisi, yaitu ukuran paket yang satu, pesan 1 paket. Ini bisa dilihat pesan 2 itu ada angkanya, pesan 5 paket, ini pesan 1 paket, ini pesan 2 paket, ini pesan 5 paket, di sini pesan 10 paket. Jadi rentangnya jauh. Oke, di sini rumusnya, jika X sama dengan stasiun asal, Y sama dengan stasiun tujuan, A, B simpulan yang dilewati, satu paket sama dengan 40 bit dan satu header sama dengan 3 bit. 1 A, waktu transmisi untuk pesan 1 T sama dengan 40 plus 3 plus 40 plus 3 plus 40 plus 3 sama dengan 40 kali 3 sama dengan 129 bit kurang waktu. Yang B itu waktu transmisi untuk pesan 2, yaitu T sama dengan 40 per 2 plus 3 dikali 4 dikalikan sebanyak 4 kali, yaitu sama dengan 23 kali 4 sama dengan 92 bit sampai waktu. Yang ketiga C, waktu transmisi untuk pesan 5, yaitu T sama dengan 40 per 5 plus 3, itu sama dengan 11 kali 7 sama dengan 77 bit waktu. Waktu transmisi yang D itu waktu transmisi untuk 10-nya itu sama aja, tapi pembagiannya diganti. Jadi 40 dibagi 10 dibuat sampai 10 kali, hasilnya itu sama dengan 7 kali 12 sama dengan 84 bit. Ini permanen penentu kinerja jaringan switching. Yang pertama, penundaan perambatan atau propagation delay, waktu yang diperlukan sinyal merambat dari satu simpul ke simpul berikutnya. Kedua, waktu transmisi, waktu yang diperlukan transmitter untuk mengirim sebuah blok data. Yang ketiga, penundaan simpul, waktu yang diperlukan sebuah simpul untuk melakukan fungsi di pengolahan saat switching data. Ini adalah gambarnya, bisa dilihat. Yang pertama itu yang ini. Itu sirkuit switching. Yang ini itu paket 1 sampai paket 3 itu dia memakai paket switching virtual circuit. Kalau yang ketiga itu yang C, itu paket switching datagram yang ini. Oke guys, langsung aja. Perbandingan antara teknik-teknik switching komunikasi. Yang pertama itu ada 3, ada sirkuit switching, ada paket sirkuit switching datagram, dan juga ada paket switching virtual circuit. Di sini tersediakan jalur untuk transmisi. Ini paket switching datagramnya tidak
tersedia jalur. Di sini virtualnya tidak tersedia jalur. Di sini bisa dilihat transmisi data berlangsung terus-menerus. Di sini pentransmisian paket-paket sama juga, di virtualnya sama. Jadi virtualnya ini mirip-mirip sedikit sama switching. Oke guys, langsung aja kita masuk. Di sini ada routing. Kita masuk ke routing, yaitu beberapa unsur menunjukkan teknik routing pada jaringan paket switching. Yang berikut ini ada kriteria kinerja. Di kriteria kinerja, sumber informasi jaringan, keputusan waktu, keputusan tempat, waktu pembaruan informasi. Jadi kriteria kinerjanya jumlah lompatan, biaya, penundaan, laju penyelesaian. Terus keputusan waktu, paket atau datagram, sesi atau virtual, sirkuit. Yang ketiga keputusan tempat. Nah, setiap simpul atau didistribusikan. Terus ada simpul pusat dan simpul awal. Nah, di sini ada sumber informasi jaringan, itu tidak ada sama sekali lokal, simpul yang berdekatan, simpul yang di sepanjang rute, seluruh simpul. Di sini ada waktu pembaruan informasi secara terus-menerus, periodik, perubahan muatan utama, dan terakhir itu perubahan topologi. Ini bisa dilihat, ini adalah contoh jaringan packing switching dengan biaya saluran. Ini bisa dilihat guys. Sini ada strategi routing. Yang pertama fixed routing, yaitu sebuah rute tunggal dan permanen dibentuk untuk setiap pasangan sumber ke tujuan. Berisi nomor simpul-simpul yang akan dilewati rute tersebut. Ketiga, rute sudah pasti. Yang keempat, hanya berubah jika ada perubahan topologi jaringan. Ini bisa dilihat guys. Di sini ada direktori routing pusat. Nah, di sini dari simpul itu ada 1 2 3 4 5 6. Di sini ada direktori simpul 1, itu ada tujuan, simpul berikut. Nah, sama aja di sini. Cuma di sini ada 2 direktor simpul 1 itu dari 2 sampai 2, tujuannya 2, simpulnya 2. Terus tujuan 3, simpul berikut 4, tujuan 4, simpul berikut 4, tujuan 5, simpul berikut 4, tujuan 6, simpul berikut 4. Nah, kalau yang 2 itu mirip sama simpul 1, simpul 2 mirip sama simpul 1. Semua sih hampir mirip-mirip gitu. Bisa dilihat guys. Jadi langsung kita masuk ke slide yang berikut, yaitu yang kedua itu flooding, yaitu kebanjiran. Yang pertama itu sebuah paket dikirim oleh sumber kepada setiap simpul yang berdekatan. Yang berikut pada masing-masing simpul paket yang datang tersebut atau dalam bentuk kopi ditransmisikan pada semua jalur keluar, kecuali untuk jalur di mana paket tersebut tiba. Yang ketiga, begitu seterusnya sampai tiba di simpul tujuan. Yang keempat, simpul tujuan hanya mengambil 1 kopi paket, yang lainnya dibuang. Oke guys, jadi ini adalah gambarannya. Ini yaitu A lompatan pertama, yang B itu lompatan kedua. Jadi di sini ada contoh flooding dengan jumlah lompatan sama dengan 3 lompatan. Ini bisa dilihat guys. Ini ada lompatan kedua. Jadi di sini ini guys. Ini adalah yang ketiga, lompatan ketiga, yang C lompatan ketiga. Pada lompatan kedua, salah satu kopi paket sudah sampai ke simpul 6. Simpul 6. Ini lompatan kedua. Ini mulai dari 1 itu langsung ke 3, terus langsung ke 6. Itu lompatan kedua sudah sampai ke sana.
Pada lompatan ketiga simpul 6 mendapat 4 kopi paket lagi yang akan dibuang atau hanya diambil 1 paket saja. Nah, ini bisa dilihat guys. Guys, mungkin itu saja yang saya berikan penjelasan. Mungkin banyak kekurangan. Mohon maaf jika banyak kekurangan tersebut. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.